warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak soleh dan solehahnya Ibu? Kali ini masih di dalam tema 4, yaitu sehat itu penting. Masuk ke dalam subtema 3, cara memelihara kesehatan organ peredaran darah pada manusia pada pembelajaran 1 atau pembelajaran pertama. Ada beberapa muatan di dalam pembelajaran kali ini, yaitu muatan IPA dan Bahasa Indonesia. Sudah siap untuk menyimak? Yuk kita baca bismillah dulu sebelumnya. Yang pertama, kita akan masuk ke dalam muatan IPA KD 3.4 dan 4.4, yaitu cara mencegah gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah. Ya, perhatikan gambar. Nah, kita literasi dulu ya, atau membaca dulu. Minggu pagi, Siti, Dayu, dan Lina bersepeda santai. Mereka bersepeda santai dari rumah Siti, yaitu pukul 06.00 menuju alun-alun. Tidak jauh, lebih kurang 5 km. Siti, Dayu, dan Lina hanya menghabiskan waktu 15 menit untuk sampai ke alun-alun. Nah, ada anak sedang bersepeda ya. Oke. Tahukah kamu, bersepeda santai dapat menjaga kesehatan organ peredaran darah, khususnya jantung. Siapa yang suka goes atau bersepeda? Kemudian, kesehatan organ jantung dapat dijaga dengan melakukan olahraga secara teratur. Saat olahraga, aktivitas jantung dapat optimal. Jantung mampu memompa darah secara maksimal, sehingga aliran darah berjalan secara lancar. Jadi, di rumah jangan lupa kita untuk berolahraga untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah. Berikutnya perhatikan, ada gambar jantung manusia. Masya Allah ya, ciptaan Allah yang luar biasa. Oke. Sistem peredaran darah pada manusia memegang peranan penting dalam tubuh. Jika sistem peredaran darah tersebut terganggu kinerjanya, maka organ tubuh yang lain akan terganggu. Begitu pula dengan jantung. Jika jantung tidak sehat, maka akan berdampak fatal bagi seluruh tubuh. Jantung tidak dapat menyuplai optimal, akibatnya kesehatan tubuh terganggu. Cara mencegah atau menghindari gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah. Ada beberapa gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah. Di antaranya adalah, ya kita simak dan bagaimana cara mencegahnya. Yang pertama, hipertensi. Sering mendengar ini? Tentunya sering ya, hipertensi, hipotensi, dan juga jantung koroner. Dapat dicegah dengan cara apa? Yaitu dengan cara olahraga teratur, istirahat yang cukup, serta mengonsumsi makanan berserat atau yang kaya serat seperti apa? Seperti sayur mayur dan buah-buahan. Oke, ini paling mudah ya sebenarnya cara mencegahnya. Oke, kemudian, ada gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh yang dinamakan varises. Pernah mendengar varises? Oke. Varises dapat dicegah dengan cara melakukan pendinginan atau meluruskan kaki setelah berolahraga agar aliran darah kembali lancar. Ini biasanya kita melihat di kaki ya. Ada jendol-jendolan kecil tuh yang berupa urat. Nah, itulah biasanya disebutnya, istilahnya adalah varises. Masuk ke dalam muatan Bahasa Indonesia KD 3.6 dan 4.6, yaitu mengidentifikasi ciri-ciri dan jenis pantun. Kalian tentunya sudah mengetahui ciri-ciri dan jenis pantun pada subtema sebelumnya.
sekarang kalian akan mengidentifikasi pantun dengan cara menjelaskan secara rinci ciri-ciri pantun beserta jenisnya. Ya, perhatikan pantun berikut ini. Hari Minggu pergi ke dokter gigi. Pergi ke dokter bersama Olga. Setiap hari bangunlah pagi, jangan lupa berolahraga. Perhatikan, baris pertama dan kedua disebutnya adalah sampiran. Nah, sedangkan baris ketiga dan keempat kita sebut dengan istilah isi. Ya. Oke, ciri-ciri pantun tersebut adalah, kita perhatikan lagi. Pantun tersebut terdiri atas 4 baris, yang mana 4 barisnya. Pertama, baris pertama, hari Minggu pergi ke dokter gigi. Nah, itu namanya baris ya. Baris kedua, pergi ke dokter bersama Olga. Baris ketiga, setiap hari bangunlah pagi. Baris keempatnya, jangan lupa berolahraga. Itu namanya baris. Dalam satu bait terdiri dari 4 baris. Itulah barisnya. Kemudian, baris pertama dan ketiga. Perhatikan baris pertama dan ketiga. Diakhiri suku kata gi, diberi simbol A. Inilah yang suka disebut bersajak. Maksudnya apa? Maksudnya adalah suku kata terakhirnya itu sama untuk baris pertama dan ketiga. Perhatikan baris pertama, hari Minggu pergi ke dokter gigi. Itu baris pertama kan? Akhirannya apa itu? Gi. Perhatikan juga baris ketiga, setiap hari bangunlah pagi. Gi juga kan akhirannya. Nah, itu disebutnya bersajak sama gi atau ii. Kita berikan simbolnya A ya. Oke. Kemudian baris kedua dan keempat diakhiri suku kata ga, diberi simbol B. Perhatikan baris kedua, pergi ke dokter bersama Olga. Ga ya. Kita berikan simbol B. Dan perhatikan baris keempat, jangan lupa berolahraga. Nah, ada ga juga ya. Jadi baris kedua dan keempat itu bersajak sama. Kita berikan simbol B sajaknya ya. Dengan demikian, pantun tersebut bersajak ABAB. Atau lebih mudahnya, bersajak itu maksudnya suku kata terakhir itu bunyinya sama. Oke. Dari pantun tersebut berdasarkan jenisnya merupakan pantun nasihat. Sudah mendengar ya pantun nasihat? Karena berisi apa? Karena berisi imbauan untuk berolahraga. Oke.
Agar lebih mengerti dan lebih memahami, mari perhatikan pantun berikut ini dan kita identifikasi dari pantun tersebut. Oke, yuk. Indahnya persahabatan, saling menjaga dan menghormati. Jagalah kesehatan badan, jangan sampai diobati. Oke, yuk kita identifikasi pantun tersebut. Jenis pantunnya apa? Yang seperti ini, karena di dalamnya ada imbauan atau nasihat, berarti jenisnya pantun nasihat. Oke, jumlah bait ada berapa? Perhatikan bait. Bait itu terdiri dari beberapa baris. Nah, berarti di sini ada satu bait yang terdiri dari jumlah barisnya ada 4 baris. Sudah mengerti kan tadi tentang baris dalam pantun? Oke. Untuk baris sampiran, yang mana baris sampiran? Perhatikan, baris pertama dan kedua itu dinamakan sampiran. Kata-katanya adalah indahnya persahabatan, saling menjaga dan menghormati. Nah, itu namanya baris pertama dan kedua itu sampiran. Kemudian baris isi, yang mana sih baris isi? Ada di baris ketiga dan keempat. Itu namanya baris isi, kita namakannya. Jagalah kesehatan badan, jangan sampai diobati. Itulah baris isi, yaitu ketiga dan keempat. Kemudian bersajak apakah ini? Oke, sajak yang digunakannya adalah ABAB. Mengerti maksud sajak? Maksudnya adalah suku kata terakhir di dalam baris tersebut. Perhatikan, ya kan? Baris pertama dan ketiga bersajak sama, yaitu an. Kita berikan simbol A ya, lebih mudah. Baris kedua dan keempat bersajak sama juga. Perhatikan, ti, ya kan? Kita berikan simbol B. Jadi, pantun tersebut bersajak ABAB. Sampai di sini mudah-mudahan dapat dimengerti dan dipahami. Jangan lupa di rumah sering dibaca juga supaya lebih mengerti. Stay safe, tetap jaga kesehatan di rumah dan tetap bersemangat dalam belajar. Jangan lupa pembiasaan baiknya dilaksanakan. Misal, duha, sholat 5 waktunya, kemudian bersedekahnya, dan hafalan atau murojaahnya juga jangan dilupakan. Dan apalagi Asmaul Husna-nya juga. Oke, Bu Nani cukupkan sampai di sini pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.